Oke guys, balik lagi bareng gue Demi di channel Caramel Popcorn, channel spesialis yang khusus membahas film-film Asia terbaik yang berisikan cewek-cewek Asia cantik dan seksi cuy. Mantap ya. Karena kalau bukan film Asia, bukan Caramel Popcorn. Kalau bukan cewek Asia seksi cangkul-mencangkul di belakang mesin fotokopi, ini juga bukan Caramel Popcorn namanya ya. Oh, 200 rupiah selembar nih. Film yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah film yang bergenre drama romance dari Jepang yang berjudul A Female Boss tahun 2020 cuy. Rilis pertanggal 19 Januari 2020, berdurasi tayang 2 jam. 2 jam Udin. Aduh nih, meninggal kalian 2 jam ya menonton cangkul-cangkul, meninggal kalian. Film ini diproduksi dengan nomor seri SSNI strip 674 dan dibintangi oleh mbak-mbak kesayangan kita juga nih, yaitu Mbak Yua Mikami cuy. Oh, gue kan udah bilang semingguan ini bakalan banyak kode-kode cuy. Berkisah tentang seorang wanita atasan di perusahaan yang mempunyai karyawan yang rata-rata dari karyawannya adalah seorang pria. Berhubung kekasih dari atasan ini juga terlalu sibuk bekerja dan tidak mempunyai waktu yang banyak untuk bersama dirinya saat berada di luar kota bersama, wanita ini pun menyalurkan keinginannya dengan salah satu karyawannya sendiri saat ia tidak menolak dan sudah tidak bisa menunggu kekasihnya lagi. Apakah yang akan terjadi antara sang bos dan bawahannya ini di ending cerita? Mengira-ngira terus nih. Penasaran gimana alur cerita dari film ini? Siapkan cemilan kalian, langsung aja dah kita gas ke pembahasannya cuy. Minasan, kono mama dewa kongge nanggyo soto kimase. Ndemo, kakahano ni mas nanis koji namong gyoto kudasai. Korek, skui dah. Aduh, apa tuh barusan? Apa nih? Skui dah. Aduh. Film diawali scene yang menampilkan sepasang langkah kaki seorang pria yang berlari terburu-buru karena terlambat bangun untuk bekerja ke kantornya. Di kantor, sang bos sudah diperlihatkan datang dan bersiap untuk memberikan pengarahan kepada para karyawannya. Sesampainya pria itu di kantor, dengan rasa takut akan dimarahi, pria ini pun langsung bergegas memasuki barisan untuk mendengarkan pengarahan dari sang atasan. Sang bos yang ternyata adalah seorang wanita ini, lagi-lagi demi karirnya di dunia perfilman, sang sutradara pun memberikan nama karakter yang sama dengan nama aslinya, yaitu Mbak Yua Mikami. Setelah selesai memberikan pengarahan, dengan langkah kaki mendekat, Mbak Yua pun terlihat menghampiri karyawannya yang terlambat tadi, yang diceritakan bernama Kusanagi Yuzuru. Aduh nih, kena pedang cu, Kusanagi. Setelah ditanya Mbak Yua Mikami, kenapa mas-mas Kusanagi ini terlambat, dengan nada takut dan meminta maaf, ia pun bilang kalau ia terlambat bangun karena alarmnya yang tidak berfungsi. Mendengar hal itu, Mbak Yua pun menangkal perkataan karyawannya itu karena itu hanyalah alasan Mas Kusanagi yang ternyata sudah 5 kali terlambat karena penyebab yang sama. Lalu setelah barisan dibubarkan, anehnya Mbak Yua malah memanggil Mas-Mas Kusanagi ini dan memberikannya sebuah perhatian dengan membenarkan dasinya yang melipir ke kiri dan tidak enak untuk dipandang. Lalu setelah Mas-Mas Kusanagi ahli pedang ini kembali berjalan ke meja kerjanya, dengan mimik muka yang misterius, Mbak Yua ini pun terlihat memandangi salah satu karyawannya itu yang membuat kita semakin penasaran aja gile di dalam hati. Saat jam kantor, sang bos yaitu Mbak Yua, setelah melihat kesalahan di laporan kerja yang ia terima, ia pun memanggil Mas-Mas Kusanagi untuk memperingatinya agar bekerja lebih teliti. Lalu karena sedikit pusing dengan Mas Kusanagi yang selalu lalai dalam pekerjaannya, Mbak Yua pun meminta karyawannya itu agar memesankan sebuah kamar hotel untuknya karena ia ingin menemui klien yang ada di luar kota. Pokok permasalahan pun dimulai saat Mas Kusanagi yang diceritakan adalah ahli pembuat pedang terkuat ini, ia yang ternyata diceritakan masih perjaka ting-ting. Setelah jam istirahat, Mas Kusanagi malah pergi ke bilik toilet karena ingin melakukan solo karir sambil membayangkan foto Mbak Yua bosnya sendiri. Aduh nih kelakuan. Setelah Mas Kusanagi bocil barbar bau matahari ini menyelesaikan misi Mission Impossible-nya di toilet, sesaat sebelum jam kerja berakhir, saat malamnya, diperlihatkan Mbak Yua sedang menelpon seorang pria yang ternyata itu adalah suaminya sendiri. Mas Kusanagi yang melihat bosnya itu terlihat bertelponan mesra dengan seseorang dengan sengaja berniat untuk mengganggu, ia malah mendatangi dengan membawa proposal kepada bosnya itu agar telpon-telpon mesra Mbak Yua bosnya itu berhenti.
Lalu setelah mengecek dan mengingatkan Mas Kusanagi agar tidak terlambat untuk perjalanan mereka berdua keluar kota bertemu dengan klien besoknya, Mbak Iwa pun berterima kasih dan mempersilahkan karyawannya itu untuk pulang dan beristirahat. Mas Kusanagi yang melihat bosnya itu tidak pulang karena masih banyak pekerjaan, terduga dengan niat yang tidak baik. Bocil-bocil barbar bawah matahari ini malah bilang ingin menawarkan bantuan apapun agar bisa lebih lama berduaan dengan bosnya itu. Mbak Iwa yang awalnya menolak karena melihat anak orang satu ini gak mau pulang-pulang dari kantor, ia pun mencarikan sebuah pekerjaan untuknya agar anak orang ini tidak mengganggu dan bisa diam sebentar. Besoknya, saat hari trip perjalanannya mereka untuk bertemu klien di luar kota tiba, seperti biasa, Mas Kusanagi pun lagi-lagi terlambat, bangun kesiangan dan membuat Iwa bosnya menunggu lama karena tadi malam terlalu asik bergadang menjaga warnet. Akan tetapi Mbak Iwa sang bos ini terlihat selalu bersabar, mempunyai hati yang sangat baik kepada karyawannya, yang dimana itu bisa terlihat dari ia yang selalu membimbing dan mengajari karyawannya dengan baik dan membelikan minuman saat karyawannya lelah bekerja. Mas Kusanagi yang selalu mendapat perhatian dari bosnya yang baik itu, pantas saja ia selalu betah bekerja di kantor, meskipun ia selalu lalai dalam pekerjaan karena selalu datang terlambat akibat warnet yang dijaga buka 24 jam. Lalu saat salah satu kliennya mereka mengajak untuk minum-minum, setelah selesai acara dan sudah minum banyak, ahli pedang penjaga warnet dan bosnya yang baik hati ini pun terlihat berjalan menuju hotel yang mereka pesan sambil dalam keadaan mabuk. Akan tetapi saat Mbak Iwa sampai di kamar dan menyadari kamar hotel yang dipesan karyawannya itu ternyata adalah kamar sharing untuk berdua, ia pun terkejut dan terpaksa harus sekamar dengan karyawannya, yaitu Mas Kusanagi bocil warnet pencipta pedang terkuat. Takut terjadi apa-apa dengan gunung salju jeli-jelinya, Mbak Iwa pun meminta agar mereka minum sampai pagi dan tidak tidur pada malam itu. Saat bocil barbar bawah matahari ini sibuk membeli minuman dan cemilan, Mbak Iwa pun menelpon suaminya lagi dan berniat meminta jatah kepada suaminya besok hari karena sudah terlalu lama karatan dianggurin. Lalu saat Mas Kusanagi kembali dari membeli minuman, Mbak Iwa pun duduk dan mengajak karyawannya itu untuk berbicara. Mbak Iwa bilang kalau ia mau mengajak Mas Kusanagi untuk ikut karena ia ingin mengajari karyawannya itu menawarkan sebuah produk dan mendapatkan hasil profit yang banyak dari pekerjaannya mereka. Mbak Iwa sebagai seorang atasan juga bilang kalau menawarkan sebuah produk sama halnya seperti layaknya cinta dan hubungan, bahwa kau harus menunjukkan semua kelebihan yang kau punya kepada orang yang kau cintai. Akan tetapi saat Mas Kusanagi menjawab dan bilang kalau ia sama sekali belum pernah menjalin sebuah hubungan dengan siapapun, di momen itulah Mbak Iwa sang bos mengetahui kalau karyawannya itu masih perjaka ting-ting. Mbak Iwa yang masih merasakan tipsi-tipsi, ia pun mengajak karyawannya itu untuk latihan. Mbak Iwa bertanya, wanita seperti apa yang Mas Kusanagi sukai? Mendengar pertanyaan itu, bocil warnet ahli pedang bawah matahari ini malah dengan polosnya menjawab kalau ia menyukai wanita yang mempunyai gunung salju jumbo-jumbo. Mbak Iwa yang mendengar hal itu, sontak ia pun langsung tersipu malu karena Mbak Iwa merasa gunungnya juga terlihat sedikit jumbo-jumbo. Pembicaraan mereka yang sudah tidak canggung lagi dan santai, hal itu pun membuat Mbak Iwa sang bos prihatin dan menawarkan Mas Kusanagi untuk sedikit menyentuh gunung saljunya. Mas Kusanagi yang bingung dan bengong mendengar hal itu, ia pun dengan sigap menggunakan kecepatan cahaya untuk menjawab iya. Adegan pemanasan untuk cangkul-cangkul pun terjadi saat Mbak Iwa bilang ke Mas Kusanagi kalau karyawannya itu tidak boleh gegabah dan menerima ajakan Mas Kusanagi yang berinisiatif menawarkan pijatan untuk bosnya itu. Mas Kusanagi yang baru pertama kali mendapatkan kesempatan langka seperti itu, ia pun tidak menyia-nyiakan bakpao Mang Ujang depan komplek yang tersaji di hadapannya. Dan dengan sedikit paksaan di akhir pemanasan, ahli pedang ini pun berhasil memojokkan bosnya itu dan mencangkul Mbak Iwa yang ternyata bisa sampai 4 kali babak penyisihan. Dan filmnya pun berakhir saat besok paginya. Setelah Mbak Iwa menelpon suaminya, ahli pedang malah mendekat dan mencangkul bosnya itu untuk terakhir kalinya, cuy. Aduh nih, apa sih ini? Apa sih ini anjir?
Oke guys, ya mungkin segini aja ya untuk pembahasan film Asia kali ini ya. Ini bagi kalian nih yang pengen nonton full movie-nya, kalian langsung aja search nonton judul film yang ada di pin komen di Google Chrome cuy. Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah berbagai permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan ini banyak diakibatkan oleh ketidakmampuan seseorang dalam mengendalikan diri. Kita sebagai manusia tentu saja tak akan pernah luput dari hal yang namanya masalah. Akan tetapi dengan belajar dari hal itu, asalkan kita mau berusaha dan mau berubah, kita bisa menjadi manusia yang tentunya lebih baik dari sebelumnya karena sudah bisa mencegah hal yang sama akan terulang lagi cuy. Seperti biasa gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton nih, dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe ke channel Caramel Popcorn cuy. Jangan lupa juga subscribe ke channel Caramel Popcorn 2ND, channel kedua kita ya, karena channel itu juga nanti bakalan aktif mengupload video, linknya ada di deskripsi cuy. Nanti kita bakalan bahas film-film Asia yang bagus-bagus lagi ya. Ya mungkin segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gua Demis sebagai narator pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching guys. Bye-bye.